Pernah nggak sih kamu ngerasa gunung gede itu kayak pacar yang sensitif? Dikit-dikit tutup, dikit-dikit aku butuh waktu sendiri, dikit-dikit kita break dulu ya. Dan pendaki cuma bisa nunggu di bawah sambil ngomong, salah aku apa sih? Padahal ternyata masalahnya bukan cuma kamu atau sampah kamu, tapi ada satu hal besar yang ikut main di balik layar. Namanya geothermal. Tenang, ini bukan nama mantan kamu, kita bahas pelan-pelan. Jadi gini, setiap gunung gede tutup, timeline langsung rame tuh. Ada yang nyalain sampah, ada yang nyalain cuaca, ada juga yang nyalain pendaki. Dan di antara keributan itu, ada satu isu besar yang akhir-akhir ini makin sering muncul, geothermal atau panas bumi. Banyak pendaki dengar kata itu langsung mikir, loh ini kenapa gunung jadi kayak proyek PLN ya? Nah, biar kamu gak gagal paham apa maksudnya soal geothermal, yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu. Apa sih geothermal itu? Jadi geothermal itu adalah energi panas bumi. Bumi di bawah kita tuh panas banget dan panas itu bisa dipakai buat listrik. Caranya ya kira-kira gini. Air panas dalam bumi itu diambil, uapnya dipakai buat muter turbin. Lalu jadilah listrik. Secara konsep bagus banget ya. Ini energi bersih, nggak tambah polusi, nggak bikin langit abu-abu, dan jujur aja, Indonesia tuh kaya banget sama sumber panas bumi. Jadi wajar kalau pemerintah rajin banget ngelirik gunung-gunung buat proyek kayak gini. Dan ya, salah satu lokasi potensial itu adalah kawasan Gunung Gede Pangrango. Terus, apa hubungannya sama pendaki? Nah, ini yang sering kepotong infonya. Pendakian Gunung Gede itu buka tutup bukan cuma karena sampah doang. Ada juga faktor penelitian geothermal, izin dan kajian lingkungan yang berlangsung di kawasan itu. Pendaki yang datang berlebih, sampah yang nambah, jalur yang rusak, itu semua bisa memperbesar alasan untuk membatasi aktivitas pendakian. Jadi, mau gak mau kita sebagai pendaki ikut masuk dalam variabel yang diperhitungkan. Dan jujur ya, kalau gunung sering banget kotor, penuh sampah, penuh tisu basah yang numpuk, entah di mana, ya gunung makin rawan dianggap sulit dijaga. Kalau udah gitu, alasan buat ditutup atau dibatasi itu makin kuat. Terus, geothermal itu berdampak apa sama warga sama lingkungan? Dampaknya bisa dua arah. Dampak positifnya, buat warga sekitar tuh geothermal bisa bikin lapangan kerja baru, listrik stabil buat daerah, ekonomi lokal bisa naik. Tapi sisi lainnya, karena ini proyek besar, otomatis ada kegiatan pengeboran, ada mobilisasi alat dan ada perubahan di area tertentu. Ini yang bikin sebagian pecinta alam, aktivis konservasi, dan pendaki was-was. Apa nggak ganggu ekosistem? Apa aman buat satwa di Taman Nasional? Apa nggak bikin hutan jadi kepotong aktivitas manusia? Kekhawatiran ini tuh wajar banget, karena Gede Pangrango adalah rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, tempat resapan air, dan salah satu gunung yang paling aktif dikunjungin manusia. Makanya isu geothermal ini tuh sensitif banget. Kita nggak anti energi bersih, tapi kita juga pengen gunung itu tetap sehat. Terus, siapa dong yang ada di balik proyek geothermal ini? Singkatnya, pemerintah dan perusahaan energi panas bumi atau BUMN dan swasta yang dapat izin. Mereka bekerja atas dasar aturan resmi, izin kementerian dan kajian AMDAL. Jadi ini bukan proyek dadakan, tapi proses panjang yang udah direncanakan bertahun-tahun. Tapi itu tadi, setiap rencana di kawasan konservasi pasti bikin publik waspada. Makanya diskusinya sering banget panas. Dan kita sebagai pendaki, kita bisa apa sih? Saya nggak akan ngomong kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak. Saya cuma ngerasa kalau kita udah numpang ke gunung yang sama setiap tahun, ya masa sih kita nggak bisa ikut bantu jagain? Karena gini, kalau kita cuma fokus ribut soal geothermal, tapi jalur penuh tisu, botol, sampah energen, ya itu sama aja kayak protes rumah tetangga direnovasi, tapi rumah kita sendiri berantakan. Biarpun isu geothermal itu besar dan rumit, hal paling gampang yang bisa kita lakuin ya tetap sama. Jangan tinggalin sampah, jangan ambil apapun dari hutan. Hargai batasan dan aturan pendakian. Dan juga kurangi rombongan lebay yang bikin jalur serasa festival musik. Gunung itu bukan cuma tempat liburan. Itu rumah banyak hal yang kita nggak bisa lihat. Dari lumut, serangga, hewan kecil, sampai ekosistem air.
Kalau gunung sehat, pendakian juga sehat. Dan suara kita sebagai pendaki juga bisa lebih didengar ketika gunung yang kita jaga terbukti bersih. Pada akhirnya, isu geotermal ini nggak bisa dijawab dalam 1 menit atau 1 video. Tapi semakin banyak pendaki ngerti gambaran besarnya, semakin bijak juga kita dalam bersikap. Dan kalau suatu hari gede nanti buka lagi, saya cuma punya satu harapan kecil dari kamu semua. Masuk dengan hati yang sama, kayak waktu pertama kali kamu jatuh cinta sama gunung ini. Dan keluar dengan membawa semua sampah yang kamu bawa masuk. Karena kalau nanti ada alasan-alasan besar yang menutup gede, setidaknya itu bukan karena ulah kita. Gunung Gede hari ini lagi menghadapi 2 tekanan besar. Di bawah ada proyek geotermal yang terus diperdebatkan. Di jalurnya ada sampah yang masih aja jadi PR pendaki. Yang satu dari industri, yang satu dari diri kita sendiri. Kita mungkin gak bisa ikut mengatur proyek besar, tapi kita bisa menjaga jejak kecil kita di gunung. Kalau nanti kamu naik ke Gede lagi, coba deh berhenti sebentar. Perhatikan aliran airnya yang jernih, dengarkan suara hutannya, dan bayangkan berapa banyak orang yang bergantung pada itu semua. Kita bukan penjaga hutan, bukan ahli lingkungan, bukan aktivis, kita cuma pendaki. Tapi justru karena itu, kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana dengan tidak membuang sampah dan menjaga keaslian hutan. Kalau kamu setuju, tulis di komentar, Gede harus tetap lestari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam pendaki, salam lestari.